Ya, diri sekalian, kita lanjut ya materi untuk mata kuliah ini, dan materi kali ini adalah metode pengali Lagrange. Jadi, metode pengali Lagrange itu adalah metode optimisasi ya yang ditemukan oleh Joseph Louis Lagrange. Oh iya, Joseph Louis Lagrange ini adalah seorang matematikawan dan fisikawan yang pada tahun 1700-an atau pada abad ke-18. Jadi, Joseph Louis Lagrange ini sebenarnya adalah nama Prancis, tapi beliau itu memiliki nama asli saat lahir, yang berbahasa Italia dari kata-kata ini. Joseph itu bahasa Italianya adalah Giuseppe, Louis itu Luigi. Jadi, kalau kalian mengenali penjaga gawang Juventus, Gianluigi Buffon, jadi nama Prancisnya adalah Louis Lagrangia untuk Lagrange. Ya, karena, kakek dari Lagrange ini adalah seorang yang berkebangsaan Prancis yang menikahi seorang perempuan yang berkebangsaan Italia. Jadi, Lagrange ini memiliki 2 kewarganegaraan, Prancis dan Italia. Oh iya, jadi sekalian untuk sedikit motivasi, jadi Lagrange ini berdasarkan arahan ayahnya ya, dia mengambil jurusan hukum pada saat kuliah karena, eee, arahan ayahnya itu mengarahkan Lagrange ini untuk menjadi pengacara, tapi ujung-ujungnya dia tertarik kepada matematika sehingga dia menjadi matematikawan dan fisikawan yang terkenal ya. Ya, eee, baik kita cukupkan dulu basa-basinya. Adik-adik sekalian, untuk metode pengali Lagrange ini ya, secara spesifik itu memudahkan untuk mencari untuk menggunakan metode optimisasi ya, mencari nilai maksimum dan nilai minimum untuk fungsi peubah banyak ya, misalnya f(x), y. Jadi domain diskusi kita, cukup untuk fungsi 2 variabel, ya ketika, dibatasi oleh fungsi ya Gx, Y yang disamakan dengan 0 atau dapat berupa Gx, Y sama dengan K, sehingga K ya dapat berpindah ke ruas kanan dan menjadi bentuk yang baru, misalnya G1x, Y ya. Jadi G1x, Y ini diperoleh dari Gx, Y kurang K, dan ruas kanannya menjadi 0. Ya. Ya, meskipun Gx, Y itu ada di sekalian adalah permukaan ya, jadi dia tentunya adalah fungsi dan representasi di koordinat kartesius dimensi 3 dia berupa permukaan. Namun karena disamakan dengan suatu konstanta ya, yakni K, jadi Gx, Y sama dengan K itu hanyalah berupa garis kontur atau kurva level untuk permukaan Gx, Y-nya. Jadi kurva levelnya permukaan Gx, Y. Jadi Gx, Y sama dengan K adalah kurva levelnya Gx, Y. Dan kita akan tetap membahas kurva level ini ya, sebelum kita sampai pada konsep metode pengali Lagrange. Oke, baik kita lanjut. Pengantar, ya masih pengantar ya. Jadi kita akan memaksimumkan atau meminimumkan ya, misalnya fungsi 2x tambah y, jadi ini adalah fungsi 2 variabel, ya ada fungsinya dan ada kendalanya ya, yakni gx, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat kurang 1 sama dengan 0, atau x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Ya, jadi ini sama saja bentuknya. Adik sekalian, jadi ini x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 kan adalah persamaan lingkaran yang titik pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya 1. Nah, makna dari kalimat ini adik-adik sekalian ya, jadi makna dari kalimat ini ya, yang saya blok ini ya, adalah di titik manakah pada lingkaran dengan jari-jari 1 tersebut ya, yang ini, yang memiliki nilai terbesar atau yang terkecil ya, karena kita sudah batasi, dia hanya domainnya hanya di sini saja. Jadi sama saja, misalnya jika kita ingin mencari tahu mahasiswa yang tertinggi di kelas kalian, eee, pada saat pengambil datanya itu datang ke kelas, nyatanya yang di kelas itu yang ada hanya perempuan, yang laki-lakinya misalnya, keluar gitu ya, ada urusan, dan yang tersedia di kelas itu cuma perempuan. Jadi otomatis yang kita ambil itu hanyalah, eee, data mahasiswi ya, atau mahasiswa perempuan yang tertinggi di kelas itu. Iya, seperti itu. Oke, nah, adik-adik sekalian, kita cari dulu ya nilai maksimum atau nilai minimum dengan cara kalkulus 1, karena kebetulan untuk fungsi ini adik-adik sekalian, itu dapat diselesaikan dengan cara kalkulus, diferensial, kalkulus yang itu ya, yang satu variabel. Nah, caranya adalah, pada persamaan lingkaran ini, x kuadrat berpindah ruas ke ruas kanan,
ya, dan selanjutnya masing-masing itu diakarkan sehingga diperoleh ya Y sama dengan plus minus akar 1 kurang X kuadrat ya, jadi ada 2 solusi. Nah, masing-masing ya dari solusi ini plus dan minus itu disubstitusi di sini ya, dan masing-masing juga itu diturunkan terhadap X dan hasilnya disamakan dengan 0, maka diperoleh 2 solusi ya. Karena tadi kan ada plus ada minus, jadi solusi yang pertama itu X sama dengan 2 per akar 5, dan solusi yang kedua adalah min 2 per akar 5. Nah, 2 per akar 5 ini kalau kita substitusi X ya pada persamaan lingkaran dengan 2 per akar 5, maka nanti akan diperoleh Y sama dengan 1 per akar 5. Oke? Y sama dengan 1 per akar 5, dan untuk yang X sama dengan min 2 per akar 5, disubstitusi ke sini nanti akan diperoleh Y min 1 per akar 5. Dan ini kan adalah titik-titik yang berada pada lingkaran ya, adik-adik sekalian. Jadi 2 per akar 5, 1 per akar 5 adalah titik yang berada pada lingkaran ini ya. Dan kalau kita substitusi 2 per akar 5, 1 per akar 5 ke fungsi ini akan menghasilkan nilai yang maksimum ya, yakni akar 5. Dan demikian juga dengan titik ini yang mempunyai koordinat ini disubstitusi ke sini akan menghasilkan nilai yang minimum yakni negatif akar 5. Oke, sesuai dengan konsep yang ada pada mata kuliah di kalkulus diferensial. Oke, kita lanjut. Jadi memang pengantarnya ini agak panjang adik-adik sekalian sebelum kita sampai ke konsep metode pengali Lagrange ya. Adik-adik sekalian, kita untuk sampai ke metode pengali Lagrange, kita gunakan salah satunya adalah garis kontur atau kurva level. Jadi saya rasa adik-adik sekalian sudah pernah mempelajari tentang konsep ini, itu tapi tidak ada salahnya kita tinjau lagi ya. Kurva level untuk fx, y sebenarnya 2x tambah y. Jadi ini adalah fungsi contoh yang sebelumnya ya. Yang ini kita tetap gunakan yang ini, oke. Dan juga nanti kita akan gunakan kendalanya ya. Oke, memiliki persamaan 2x tambah y sama dengan k di bidang x, y ya, untuk bilangan konstan k. Atau dengan kata lain, perpotongan antara fx, y ya, ini dan z sama dengan k misalnya ya, maka akan menghasilkan suatu garis atau kurva fx, y sama dengan k yang diproyeksikan ke bidang x, y. Nah, yang hasil proyeksinya itulah yang merupakan kurva level. Jadi sama saja kalau misalnya ya, adik-adik sekalian mempunyai tumpeng yang berbentuk kerucut ya, tumpengnya berbentuk kerucut, adik-adik sekalian potong ya di suatu ketinggian tertentu atau nilai K tertentu, dan hasilnya itu ya, yang tersisa yang kelihatan dari atas itu kan berupa lingkaran ya, berupa lingkaran yang kita proyeksikan atau kita geser ke bidang alas atau bidang XY. Nah, tentunya hasil proyeksinya itu kan berupa lingkaran. Jadi itu adalah kurva level. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di GeoGebra di sekalian, oke. Kita Z sama dengan 2X tambah Y. Nah, jadi bidang yang berwarna hijau gelap ini adalah permukaan 2X tambah Y, oke. Nah, misalnya kita potong Z, di Z sama dengan 3. Ya, sebelumnya kita sebaiknya ubah warnanya menjadi warna merah. Nah, adik-adik sekalian, perhatikan hasil dari perpotongannya ini kan dia berupa garis ya, yang jika kita proyeksikan ke bidang X itu juga merupakan suatu garis. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat di bidang dimensi 2, 2X ditambah Y sama dengan 3. Ya. Nah, adik-adik sekalian, hasil proyeksinya itu, ya, hasil proyeksi garis ini, itu ke bidang X juga kan merupakan suatu garis, ya. Nah, ini, oke. Nah, coba kita lihat fungsi kendalanya. Yakni lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, adik-adik sekalian, oke, kita sebaiknya perkecil dulu yang ini. Dan kita perbesar yang ini. Nah, adik-adik sekalian, ya, tadi kan ini adalah garis ya, kurva level untuk nilai-nilai fungsi yang memiliki nilai sama dengan 3 ya. Jadi misalnya ini kan 1,5,0 ya, yang jika kita substitusi ke fungsi hasilnya 3 kan. Jadi semua titik-titik yang berada pada garis ini memiliki nilai 3.
Dan adik-adik sekalian ternyata garis ini ya tidak mempunyai hubungan dengan lingkaran ini ya. Dia tidak menyinggung, dia tidak memotong ya. Jadi tidak ada hubungan apa-apa ya. Mungkin sebatas teman. Oke baik, adik-adik sekalian, ternyata kesimpulannya adalah tidak ada ya nilai-nilai yang titik-titik yang berada di lingkaran ini yang memiliki nilai 3 ya. Jadi itu juga salah satu kesimpulannya sehingga adik-adik sekalian dapat kita simpulkan bahwa 3 bukan merupakan nilai maksimum untuk fungsi 2x tambah y sama dengan maaf, untuk fungsi 2x tambah y, jadi saya ulangi, 3 bukanlah merupakan nilai maksimum ataupun mungkin juga bukan merupakan nilai minimum ya. Jadi 3 bukan merupakan nilai maksimum atau nilai minimum untuk fungsi 2x tambah y ya, jika kita batasi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 ya, karena tidak terdapat perpotongan atau persinggungan. Oke. Nah, coba kita lihat bagaimana jika 2x tambah y sama dengan 2. Nah, adik-adik sekalian, lihat ternyata 2x tambah y sama dengan 2 itu memotong lingkaran ini ya. Nah, tapi tadi kan kita sudah ketahui bahwa yang menjadi nilai maksimum itu adalah akar 5 ya. Jadi 2x tambah y sama dengan akar 5 dan akar 5 itu adalah nilai yang maksimum. Nah, coba kita lihat 2x ditambah y sama dengan akar 5. Nah, untuk lebih jelasnya kita masing-masing beda-bedakan ya warnanya. Ya, ada yang warna merah ya, ini yang tidak mempunyai hubungan, yang warna hijau yang berpotongan, dan yang warna hitam itu perhatikan dia merupakan ini 2,24 ini adalah akar 5 ya, bilangan desimalnya. Ya, dan 2x tambah y sama dengan akar 5 itu ternyata menyinggung lingkaran ya. Ada di sekalian, dia menyinggung lingkaran. Nah, ya, perhatikan. Jadi kesimpulannya adik-adik sekalian, kalau kita lihat ya dari gambar ini, nilai titik-titik yang berada pada batasan yang berupa lingkaran ini, ya, itu akan menyinggung kurva level yang memiliki nilai yang paling tinggi, ya. Jadi dia menyinggung nilai yang maksimumnya. Sebenarnya terdapat juga nilai yang lebih besar tentunya, misalnya ini ya tadi 3, tapi 3 ini tentunya sama tadi analoginya dia merupakan mahasiswa yang laki-laki ya. Oke. Jadi dia mahasiswa laki-laki berarti dia sudah di luar dari batasan. Oke. Nah, sama saja jika kita tadi menyinggung yang minimumnya ya. Minimumnya tadi kan negatif akar 5 ya. Perhatikan yang saya ketik. Oke. Nah, jadi pada garis warna hitam yang di sebelah kiri ini, ya dia juga menyinggung ya. Jadi dia juga menyinggung lingkaran, atau lingkaran ini menyinggung garis ini ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, dari kondisi ini dapat kita simpulkan ya, saya ulang sekali lagi, batasan ya, batasan dan jadi kurva level untuk batasan ya, jadi kurva level batasan kan dia adalah lingkaran ya, dan kurva level fungsi yang mempunyai nilai yang paling tinggi jika dibatasi itu akan saling bersinggungan ya. Seperti itu. Oke. Nah, adik-adik sekalian, untuk garis yang hijau ini ya, walaupun dia menghasilkan solusi atau perpotongan, jadi dia bukan merupakan nilai yang optimum, oke? Analoginya seperti ini. Ini kan garis yang hijau mempunyai perpotongan ya, dengan lingkaran pada 2 titik ya. Titik yang pertama yang ini, titik yang kedua yang ini ya. Nah, karena nilai dari titik-titik perpotongan itu sama ya. Jadi di sini titik perpotongannya itu mempunyai nilai Y sama dengan 2. Di sini juga Y sama dengan 2. Berarti kita masih dapat, jadi kalau dia berpotongan, kita masih dapat mencari nilai yang lebih besar atau nilai yang paling kecil. Sehingga jika kita sampai pada persinggungan ya, bersinggungnya antara lingkaran dengan garis ini, maka itu adalah nilai yang maksimum atau nilai yang minimum. Karena kalau masih berpotongan, adik sekalian, ya, antara kurva level
kendala ini atau batasan dengan kurva level fungsi, kalau mereka masih berpotongan, berarti adik sekalian masih dapat mencari ya nilai-nilai yang lain sehingga pada ujung-ujungnya ya berakhirnya itu pada saat mereka bersinggungan ya. Oke, paham ya? Jadi kalau mereka masih berpotongan berarti masih ada nilai yang lebih besar daripada dua nilai yang ini ya. Nah, oke. Jadi kesimpulannya mereka saling bersinggungan. Jadi saya ulang sekali lagi, batasan atau kurva level pada batasan dan kurva level pada fungsi ya, di mana nilainya itu nilainya itu maksimum, itu mereka nantinya akan saling bersinggungan. Oke? Jadi itu adalah konsep yang pertama. Kita kembali lagi ke oke. Bahasa yang lebih ini ya formalnya. Kurva level F dengan nilai maksimum itu akan bersinggungan dengan kurva level pada batasan G. Jadi kita highlight di sini dia bersinggungan ya. Oke. Nah, jadi pada saat kurva level dari G menyentuh kurva level F dengan nilai maksimum di titik A, maka titik A adalah titik yang menghasilkan nilai minimum. Sehingga mereka, tadi mereka kan tentunya bersinggungan di suatu titik ya. Misalkan di titik A, maka titik A adalah titik yang menghasilkan nilai maksimum ya, ataupun nilai minimum. Oke. Nah, jadi sekalian, jadi kalau mereka mempunyai titik singgung ya, tentunya mereka mempunyai garis singgung yang sama. Oke. Jadi adik sekalian, saya ulang ya. Apa yang dimaksud dengan mempunyai garis singgung yang sama? Di titik A ya, kita kembali ke GeoGebra. Jadi garis yang hitam ini ya dan lingkaran itu mempunyai garis singgung yang sama. Untuk lingkaran garis singgungnya adalah garis yang hitam ini ya, dan garis yang hitam ini garis singgungnya adalah garis itu sendiri. Jadi mereka mempunyai garis singgung yang sama. Oke? Jadi sama saja jika kita misalnya gambar ya. Ini kan merupakan suatu kurva dan garis. Ya, jadi coba kalau kita gambarkan, misalnya ada kurva seperti ini ya, dan dia bersinggungan dengan kurva yang lain ya. Misalnya di titik yang ini ya. Nah, tentunya mereka itu mempunyai garis singgung yang sama ya, yakni garis yang warna merah ini. Oke, jadi itu maksudnya ya adik-adik sekalian. Oke. Ya, kita kembali ke materi. Jadi jelas ya, jadi sudah ada beberapa konsep sebelum kita sampai ke metode pengalih Lagrange. Jadi, oh ya, adik sekalian, kita akan tinjau secara singkat del ya, atau bahasa lainnya itu adalah gradien. Jadi del ini adalah simbolnya, simbol dari gradien ya. Nah, adik sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa del F itu akan tegak lurus dengan garis singgung kurva level di suatu titik ya. Oke, jadi kita akan jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan gradien yang terkait dengan metode pengalih Lagrange. Jadi del F itu ya, del F ini tentunya dia bukanlah suatu nilai bilangan real atau skalar ya, tapi dia merupakan suatu vektor, oke? Dan vektor itu adik-adik sekalian itu mempunyai arah, oke? Nah, di mana arah dari del F ini atau gradien F ini ya mengarahkan kita ya. Jadi kalau ada suatu arah berarti itu sifatnya mengarahkan, oke? Atau memandu kita untuk berpindah ke tempat dengan perubahan yang terbesar untuk mengarah ke nilai F yang terbesar. Nah, contohnya ya. Misalkan kita berada pada titik 2,12 pada fungsi fx, y sama dengan x kali y. Nah, del F tentunya di sekalian adalah vektor yang elemen-elemennya turunan fungsi ini terhadap x dan turunan fungsi ini terhadap y ya. Jadi del F untuk fungsi dua variabel itu elemennya adalah 2 ya. Jadi y itu merupakan hasil turunan xy terhadap x dan x ini adalah hasil turunan xy terhadap y. Sehingga 1,2 adalah arah di mana kalian dapat
ya dalam tanda kutip, mendaki permukaan fx, y sama dengan xy ya, dengan pendakian yang tercuram. Ya. Jadi saya rasa sebenarnya ini juga merupakan materi yang pernah kalian dapati ya. Oke, kita ya kita bahas ya, secara visual ya. Z sama dengan X, Y, Y. Nah, oke. Ya, seperti ini ya. Nah, jika kita misalnya potong dia Z sama dengan 2 misalnya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari atas seperti ini, maka hasilnya adalah suatu hiperbola ya. Oke. Nah, coba kita lihat di bidang 2, X sama dengan tadi kan kita potong di Z sama dengan 2 ya, berarti X sama dengan X kali Y sama dengan 2 atau X sama dengan 2 per Y. Nah, jadi ini merupakan hasil proyeksi ya, perpotongan antara kurva Z sama dengan X kali Y dan Z sama dengan 2 ya, merupakan suatu hiperbola. Nah, misalkan ya kita berada di koordinat tadi 2,1,2 ya. Jadi coba kita tandai dengan suatu titik. Ya, titik A. Nah, jika adik-adik sekalian ya, kalian berada di titik A ya, perhatikan titik A. Ya, titik A tapi sebenarnya titik A yang untuk fungsi itu berada di atas ya. Ya, coba saya tandai, semoga. Ya, oke. Kebetulan ya. Coba kalian misalnya berada di titik B. Nah, kalau kalian misalnya di sekalian ingin mendaki ya dari titik B ini kan koordinatnya 2,1,2 ya. Ke arah mana sih kita mesti mendaki supaya kita mendaki dengan kecuraman yang terbesar untuk mengarah ke puncak gunung ya. Jadi arahnya itu arah akhirnya itu adalah puncak gunung, tapi di mana sih langkah efektifnya? Nah, langkah efektifnya itu kita diarahkan oleh gradien dari XY ya, fungsi XY ya. Nah, tentunya di sekalian hasilnya tadi kan itu adalah hasilnya tadi hasil turunannya kan tadi adalah YX ya, yang untuk konteks ini 2,1,2 kita tinggal substitusi, dia tentunya arahnya adalah 1,2. Ya. Nah, adik sekalian berarti kalau kita ingin mendaki dengan kecuraman yang besar ya, kita mengambil arah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 ya, diperoleh dari sini. Y-nya kan 1 ya, X-nya 2, jadi kita mengambil arah 1,2. Oke, kita kembali. Nah, jadi kalau kita pakai yang ini saja ya, 1,2 itu berarti grafiknya atau vektornya maksud saya, itu kurang lebih ke sini. Ya, ya kalian arahnya harusnya ke sini. Ya, mengikuti arah dari vektor ini. Oke. Dan jika kalian mengikuti arah dari vektor ini, ya, kalian maaf, ya, ya, kalau kalian lihat di titik B, ya, nah, ya, kalau kita orientasinya seperti ini, ya kalian mesti ke sini ya. Ya, kita gunakan yang, ya, kalian ke sini. Ya, oke, seperti itu. Ya, adik-adik sekalian, nah perhatikan, ini kan tadi dia adalah kurva level ya. Jadi grafik ini yang di dimensi 2 itu adalah kurva level, dan kalau kita buat garis singgung di titik A tadi, ya,
Ini kenapa? Jadi saya akan membuat suatu garis singgung ya, yang menyinggung kurva ini ya di titik A. Nah, ternyata dari sekalian dapat disimpulkan bahwa gradien ya, ini kan tadi tanda panah yang ini adalah gradien ya. Gradien dengan vektor 1,2. Jadi X-nya 1, Y-nya 2. Ternyata dapat diambil kesimpulan bahwa gradien dan garis singgung kurva level itu saling tegak lurus. Oke? Jadi itu intinya. Baik, kita kembali ke. Nah, jadi adik sekalian, gradien itu akan tegak lurus dengan garis singgung kurva level di suatu titik ya. Jadi itu adalah kesimpulan dari visualisasi di GeoGebra tadi. Dan tentunya juga delta G. Delta G itu akan tegak lurus dengan garis singgung kurva level untuk kurva level G. Oke? Nah, tadi kan adik-adik sekalian, kurva level F dan yang nilai maksimum itu bersinggungan dengan kurva level pada batasan G. Nah, dan dapat disimpulkan kalau mereka bersinggungan, ternyata mereka mempunyai garis singgung yang sama. Oke? Dan ternyata kalau mereka mempunyai garis singgung yang sama, artinya di sekalian, garis singgungnya kan tadi yang fungsi yang tadi itu, kalau kita lihat itu tegak lurus ya dengan delta F. Dan G juga mempunyai garis singgung yang sama dengan F, sehingga dapat disimpulkan delta F dan delta G masing-masing tegak lurus terhadap garis singgung ya. Nah, kalau mereka saling tegak lurus ya, delta F dan del F dan del G itu tegak lurus, berarti del F dan del G itu saling sejajar. Oke? Dapat dipahami ya? Ya. Nah, karena mereka masing-masing tegak lurus terhadap garis singgung tersebut. Nah, sehingga dapat disimpulkan dari sekalian ya. Ya. Dan ini adalah inti dari metode pengali Lagrange. Karena mereka saling sejajar ya. Oke, adik sekalian mungkin masih bingung, saya ulang sekali lagi. Del F itu tegak lurus terhadap garis singgung. Oke. Del G juga tegak lurus terhadap garis singgung. Jadi del F dan del G itu saling sejajar. Dan kenapa sih mereka tegak lurus? Ini keduanya tegak lurus terhadap garis singgung karena garis singgung untuk del F dan garis singgung untuk F dan garis singgung untuk G itu sama ya. Oke. Dan karena mereka saling sejajar ya, adik sekalian, kalau mereka saling sejajar ya, misalnya ada dua mahasiswa ya, si A dan si B mempunyai tongkat ya, misalnya si A mengarahkan tongkatnya ke depan dan si G juga mengarahkan tongkatnya sama dengan arah tongkatnya si A, ya terlepas dari yang mana yang lebih panjang atau tidak, tentunya dapat ditentukan hubungannya ya. Misalnya ini adalah tongkatnya si A, ini adalah tongkatnya si B, panjang dari tongkat si A itu ya merupakan suatu ini ya, bilangan ya, misalnya lambda itu dikali dengan panjang tongkatnya si B. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekalian kita menggunakan simbol lambda ya, dan lambda ini adalah pengali Lagrange. Oke. Jadi ini merupakan konsep dari metode pengali Lagrange. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh. Ya, saya mengambil contoh yang ada di buku teks parcel ya. Oke. Tentukan luas daerah segitiga yang maksimum ya. Maaf, bukan segitiga ya, tapi persegi panjang. Ya. Yang maksimum jika panjang diagonalnya adalah 2. Oke, nah cara dari buku tersebut itu adalah menempatkan salah satu titik sudut di titik asal dan menghimpitkan dua sisinya ya dengan sumbu Y dan sumbu X yang positif. Seperti ini ya pada gambar. Jadi diketahui bahwa kalau panjang diagonalnya 2 ya, itu berapa sih luas yang terbesar yang dapat kita peroleh ya. Nah, tentunya adik sekalian, dari gambar ini panjang diagonalnya itu adalah
akar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 ya. Ya, seperti ini ya. Oke, dari Pitagoras ya. Dan luasnya adalah X dikali dengan Y. Oke. Nah, adik-adik sekalian, eee, fungsinya adalah XY ya. Fungsinya adalah XY, yang ini yang akan kita maksimumkan ya, dan kendalanya adalah yang ini. Oke? Nah, tentunya kita ingin memaksimumkan XY dengan batasan, oh ya, ini masing-masing ruas dipangkat duakan sehingga batasannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, dari metode pengali Lagrange ya, del f x, y atau gradien f itu y, x ya, dan del g x, y itu adalah 2x, 2y. Oke? Jelas ya untuk yang ini ya. Ini dapat dari mana y? Itu xy yang diturunkan terhadap x itu diperoleh dari xy diturunkan terhadap y, ini 2x ya. Itu, oh ya, ini kan sama saja dengan x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4 sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita turunkan itu terhadap x diperoleh 2x, kita turunkan terhadap y diperoleh dari apa? 2y. Nah, dari situ dari sekalian diperoleh 3 persamaan ya. Y sama dengan lambda kali 2x ya. Ini hubungannya ya. Oke. Jika kita menggunakan pengali Lagrange tadi del fx, y sama dengan lambda kali del g x, y, maka diperoleh y sama dengan lambda kali 2x. Dan x sama dengan lambda dikali 2y. Oke. Oh iya, di sekalian tujuannya adalah bagaimana mengeliminir lambda ini. Oke. Diperoleh juga persamaan yang ketiga ya dari sini ya. Oke, kita kan juga mempunyai persamaan ini. Nah, caranya adalah kita kalikan persamaan 1 dengan y dan persamaan 2 dengan x, lalu kita eliminasi. Nah, diperoleh x kuadrat sama dengan y pangkat 2 ya, dari persamaan 1 dan 2 ini ya. Diperoleh x kuadrat sama dengan y pangkat 2. Selanjutnya dari persamaan 3 ya, diperoleh x sama dengan akar 2 dan y sama dengan akar 2. Oke. Karena kan x kuadrat kan sama dengan y kuadrat ya. Jadi ini dapat kita ganti dengan y kuadrat, jadi 2y kuadrat sama dengan 4, maka diperoleh y sama dengan akar 2. Dan jika kita substitusi y sama dengan akar 2, diperoleh juga x sama dengan akar 2. Sehingga x sama dengan akar 2 dan y sama dengan akar 2 adalah pasangan bilangan berurut ya, x, y yang menghasilkan nilai yang maksimum, yakni jika kita kalikan x-y sama dengan 2. Oke, jadi sekalian, sekian dulu untuk pembahasan metode pengali Lagrange ini, semoga dipahami dan kita nanti tentunya akan mendiskusikan lebih lanjut ya, jika masih ada yang belum dipahami. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.